Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Valentina Pakpahan dengan NIM 08011282328040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis real 2. Nah, itu mengenai pertanyaan apa syarat agar suatu fungsi dapat diintegralkan secara Riemann. Nah, ini di sini ada 4 syarat. Nah, ini sumbernya saya peroleh dari artikel ITS. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah fungsi harus terdefinisi di interval termasuk A, B. Nah, ini berarti fungsi itu harus punya nilai di setiap titik, mulai dari titik A sampai B, termasuk di kedua ujungnya. Jadi dia punya batas. Dan kata lain, fungsi ini nggak kosong di bagian manapun pada interval itu. Ini penting supaya kita bisa membagi daerah di bawah kurva secara lengkap tanpa ada titik yang terlewat. Nah, syarat yang kedua itu ada fungsi terbatas pada interval tersebut. Maksudnya nilai fungsi nggak boleh melompat atau melonjak ke ke tak hingga atau ke titik yang nggak diketahui. Nah, fungsi itu harus punya batas maksimum dan minimum di dalam interval A, B itu. Jadi dia itu harus ada batasnya dari ini sampai ini. Jadi kita bisa membayangkan fungsi itu seperti terkurung, ada batasnya, eh, seperti terkurung di dalam sebuah kotak yang eh, tidak bisa sampai membesar tanpa batas, nggak bisa membesar sendirinya gitu, karena dia ada batasnya. Nah, syarat yang ketiga adalah limit jumlah Riemann mendekati nilai tertentu ketika pembagian interval makin halus. Kita membagi interval AB menjadi beberapa bagian kecil atau subinterval. Di tiap bagian ini, kita kalikan nilai fungsi pada suatu titik dengan panjang subinterval, lalu dijumlah. Kalau saat subinterval itu semakin kecil, jumlah ini akan mendekati bilangan tetap atau hasil integralnya. Maka fungsi terintegral secara Riemann. Ini menggambarkan luas di bawah grafik secara persis. Nah, yang keempat itu adalah fungsi boleh memiliki jumlah titik diskontinuitas yang terbatas. Walaupun fungsi bisa saja tidak mulus atau kadang nilainya melompat di beberapa titik. Nah, syarat ini menegaskan fungsi itu hanya boleh eh, punya titik diskontinuitas di jumlah titik yang sedikit aja. Nah, kalau terlalu banyak titik yang tidak kontinu, fungsi ini bisa jadi tidak terintegralkan. Jadi, itulah syarat dari fungsi agar bisa diintegralkan secara Riemann. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih.